teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku, Aludra Nadia dengan 3 digit NRP terakhir 098. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ke lab yang ketujuh, yaitu lab 2.7.4 mengenai Navigating the Linux File System and Permission Settings. Oke, jadi di lab ini kita akan lebih familiar dengan Linux File System. Akan ada 3 bagian, yang pertama Exploring File System di Linux, dan File Permission, kemudian Symbolic Links and Other Special File Tabs. Oke, di sini kita disuruh untuk menyiapkan CyberOps Workstation VM. Langsung kita buka terlebih dahulu. Ini Cyber Security-nya, dan kita start untuk memulihkan data-data yang udah ada sebelumnya. A few moments later. Oke teman-teman, jadi ini udah kebuka untuk CyberOps-nya. Kemudian ini kita split terlebih dahulu. Dan kita lanjutkan ke bagian yang pertama, yaitu kita akan mengeksplor file system yang ada di Linux. Oke, step yang pertama kita disuruh untuk mengakses the command line. Oke, terminal ini kita double klik, udah. Kemudian lanjut ke step yang kedua, yaitu kita akan menampilkan file system yang sedang digunakan. Oke, sebelumnya file system ini memang harus dipasang sebelum dapat diakses ataupun digunakan. Jadi di computing, ketika kita memasang file system itu berarti kita menggunakan mereka untuk dapat diakses oleh operating system. Ya, ini mounting a file system itu adalah proses untuk nge-link the physical partition of the block device kayak hard drive, SSD, dan lain sebagainya ke directory melalui file system yang terpasang atau yang bisa diakses. Ya, ini kita langsung lanjut ke poin yang A, yaitu use the lsblk command untuk menampilkan all block device. Oke, ini kita ketikkan di terminal lsblk, kemudian kita enter. Ya, ini udah muncul terkait outputnya, yaitu di sini ada SDA sama SDB, dan untuk SDA ini memiliki penyimpanan 23,4 GB, sedangkan SDB-nya hanya 1 GB. Oh iya, perlu diketahui bahwa si SDA sama SDB ini merupakan hard drive ya, ini hard drive. Dan langsung aja kita lanjut ke poin yang B. Jadi di sini kita disuruh atau diminta untuk menggunakan mount command agar dapat menampilkan informasi lebih lanjut terkait dengan file system yang sedang terpasang saat ini di CyberOps Workstation. Oke, ini kita ketikkan mount dan kita enter. Ya, ini udah muncul ya terkait ini outputnya. Kemudian ini dapat kita lihat sebentar. Ya, ini dapat kita lihat di sini ada SDA 2 yang sedang berjalan. Oke. Kalau di contohnya kan SDA 1. Tetapi di sini yang muncul adalah SDA 2 ya, itu tadi ya. Oh, ini. Ya, langsung aja lanjut ke step berikutnya. Di sini kita disuruh untuk menjalankan mount command lagi, tetapi kita akan menggunakan grep untuk memfilter output dan menampilkan hanya the root file systemnya saja. Jadi di sini kita ubah terlebih dahulu ke directory /cd change directory to / dan kita enter. Kalau udah kita list. Oke. Ya, jadi di sini yang keluar itu ketika ini kita menggunakan user root. Oke. What is the meaning of the output? Where are the list files physically stored? Oke, ini kita jawab terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi ini udah aku jawab terkait pertanyaannya, yaitu perintah pertama mengubah directory menjadi directory root. Nih, dapat kita lihat bahwa di sini udah berganti ke root. Jadi directory root ini sendiri adalah tingkat tertinggi dalam file system. Karena dev SDA 2 itu dipasang pada directory root, maka pengguna itu sebenarnya mendaftarkan atau menyimpan file-file mereka secara fisik di root system file SDA 2 gitu. Oke, ini ada pertanyaan, kenapa SDB1 tidak muncul di output yang ada? Ya, karena dev SDB1 ini sedang tidak terpasang ya. Kita jawab aja, sedang tidak terpasang. Tidak terpasang. Oke. Ya, ini kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu manually mounting and unmounting file system. Jadi secara manual kita akan memasang ataupun melepas file system. Oke, seperti yang kita lihat pada step pertama, CyberOps ini menggunakan 2 hard drive yang terinstall tadi ya, SDB sama SDA. Dan kemudian di sini kita akan lanjut ke poin yang A, yaitu kita akan menggunakan list L command untuk memverifikasi that the directory second drive itu ada pada analyst home directory. Oke, ini kita langsung aja change directory-nya untuk kembali ke awal atau ke analyst
ke analyst home, kita enter, dan kemudian kita disuruh untuk ngelist, untuk melihat isi dari home analyst itu sendiri. Ya, ini kita enter. Oke, jadi di sini udah ada second drive ya. Ini merupakan folder, dan kita lanjut. Oh ya, apabila di punya kalian nggak muncul si second drive-nya ini, maka kalian dapat membuat directory baru menggunakan perintah mkdir second drive. Ya, ini ya. Oke, kita lanjut ke poin yang B, yaitu kita akan menggunakan list L again. Jadi menggunakan lagi untuk ngelist isi kontennya dari second drive itu sendiri. Ya, ini kita list strip L second drive. Jadi ini untuk melihat si folder second drive ini ada apa aja isinya. Oke, ini kita enter. Ya, jadi empty ya. Jadi dia kosong, nggak ada isi apapun. Oke, kemudian kita disuruh menggunakan mount command ke SDB1, jadi agar dia itu tersimpan di second drive directory. Oke, kita pakai sudo mount. Jadi sudo ini untuk menggunakan user root dev SDB1, kemudian ke second drive. Ya, jadi untuk membuat ini baru, directory baru, second drive, dan kita backslash, kemudian kita enter. Passwordnya yaitu cyberops, kita enter. Oke, untuk ngecek apakah udah masuk atau belum, kita menggunakan list kembali, list L second drive, kemudian kita backslash dan kita enter. Oke, jadi ini udah masuk ya terkait dev SDB1 ke dalam second drive-nya. Ya, jadi ini ada pertanyaan, kita jawab terlebih dahulu. Why is the directory no longer empty? Kenapa kok nggak kosong kembali? Jadi apa file yang ada disimpan di second drive tersebut? Oke teman-teman, jadi untuk jawabannya yaitu setelah kita melakukan mount command, jadi home analyst second drive ini merupakan menjadi titik masuk ke sistem file yang tersimpan secara fisik di dev SDB1. Ya, jadi lanjut ke poin yang E, yaitu kita menggunakan mount command dengan menggunakan grep. Ya, untuk menampilkan hanya dev SDX saja. Oke, kita ketikkan pada terminal yaitu mount grep. Ya, ini jadi untuk memfilter output yang akan kita hasilkan agar menampilkan yang ini yang mengandung dev SD saja. Oke, ini kita enter. Ya, ini udah muncul ya. Jadi yang mengandung dev SD ini udah muncul, ada dua output di sini. Oke, terus kita disuruh untuk melepas file system tersebut. Ya, caranya simple sebenarnya. Kita akan ini make sure you change the directory to something outside of the mounting point and use a mount command. Oke, kita ikuti saja perintahnya yaitu sudo mount. Jadi ini untuk melepaskan dev SDB1. Jadi semula kan ada di second drive tadi ya. Terus ini udah coba kita list ke second drive, apakah masih ada? Harusnya hilang karena kita melepasnya. Oke, ini kita enter. Ya, hilang lagi kan. Tadi kan udah ada, sempat muncul ketika kita memasukkan atau memasang SDB1, kemudian ketika kita umon atau kita melepaskannya, maka dia akan hilang seperti itu. Oke teman-teman, jadi ini kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu tentang file permission. Jadi di Linux sendiri, dia itu memiliki kemampuan untuk mengontrol pengguna agar dapat melihat, merubah, ataupun menavigasi dan mengeksekusi isi dari konten di file system tersebut. Ya, ini langsung aja ke step yang pertama, yaitu kita disuruh untuk memvisualisasikan dan bisa merubah isi dari file permission. Oke, ini di poin yang A, yaitu kita disuruh untuk menavigasikan terlebih dahulu ke lab support file scripts. Oke, ini kita change directory cd lab.support files, kemudian /scripts / dan kemudian enter. Oke, udah. Kemudian di poin yang B, yaitu kita disuruh untuk menggunakan ls command untuk menampilkan file permissionnya, ls strip l dan enter. Ya, ini udah muncul. Kemudian consider the sciops mn file as an example. Oke, sciops ini ya. Kemudian siapa ownernya dan bagaimana tentang grupnya. Oke, jadi untuk melihat owner itu kita bisa mengambil dari kolom ini. Kemudian untuk grupnya di sini. Berarti kita tulis di sini bahwa ownernya
adalah analis dan grupnya juga analis. Oke, analis. Lanjut di sini the permission of PsyOps MN are RWRN. Oke, what does that mean? Oke, teman-teman. Jadi kalau melihat permission di sini ya, dapat kita ketahui bahwa untuk permission yang pertama ini untuk owner, ya, yang ini tiga digit awal ini untuk owner, kemudian selanjutnya 3 digit tengah ini untuk grup, dan yang terakhir itu untuk user yang selain owner sama si grup. Oke, atau anggota grup ya. Ya, ini kita jawab terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi untuk jawabannya yaitu si owner atau pengguna analis itu tadi dapat membaca dan menulis ke file tetapi tidak dapat mengeksekusinya. Oke, jadi ini tanda strip ini untuk eksekusi, R untuk read, dan write ya, W itu untuk write gitu. Write atau menulis ya. Terus kemudian ada anggota grup analis selain owner tadi hanya dapat membaca file ya, ini ya, bahwa dia hanya ada R atau read. Nah, tidak diperbolehkan untuk mengeksekusi atau melakukan penulisan. Kemudian ada pula user lain itu tidak diperbolehkan menulis ataupun mengeksekusi file tersebut, seperti itu. Ya, jadi kita lanjut ke poin yang C, yaitu kita akan menggunakan touch command untuk membuat secara cepat empty text file, jadi file yang kosong gitu ya. Ya, ini udah aku coba terkait komennya yaitu touch mnt my new file ya, tetapi di sini untuk outputnya itu permission denied, jadi untuk perizinannya itu ditolak. Oke. List the permission, ownership, and content of the emanated directory, dan menjelaskan apa yang terjadi. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk menggunakan D option ya, untuk ngelist permission yang ada di parent directory. Oke, langsung aja kita tuliskan di sini ls strip ld kemudian mnt. Kita enter. Ya, ini udah muncul terkait outputnya. Di sini kita disuruh menjelaskan. Ya, ini kita jawab terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi ini jawabannya. There is a letter D. Ini dapat kita lihat di depan. Ini ada D. Oh, ini ya, D. Di depan permissionnya punya si malware directory tersebut. Ya, ini kita lanjut. What can be done for the touch command shown above to be successful? Jadi untuk successful, maka kita harus login ke root, karena ini emang si owner sama si grupnya itu adalah root. Jadi agar kita bisa merubah ataupun menambahkan file, kita harus menggunakan user root. Ya, kita jawab terlebih dahulu. Oke, ini ya, jadi the command can be executed as a root. Jadi kayak kita menambahkan sudo untuk mengakses sebagai user root. Ini ya, or the permission of the mnt itu directory agar dapat dimodifikasi. Oke, lanjut. Kemudian ada chmod command, itu digunakan untuk mengganti permission yang ada pada file ataupun directory. Nih ya. Oke, ini kita jadi sebelumnya kita udah ngelepas si dev sdb ini dari second drive. Kemudian sebentar, ini kita ketikkan terlebih dahulu untuk perintahnya, yaitu sudo mount strip dev strip sdb1 kemudian ke second underscore drive kemudian backslash dan kita enter. Kemudian passwordnya itu CyberOps. Oke, udah. Jadi kita di sini disuruh untuk merubah ke second drive directory dan ngelist konten yang ada di dalamnya. Ya, jadi ini kita change directory-nya dulu ke second drive. Second underscore drive. Kemudian kita enter dan kita list melihat apakah udah ada si SDB1 itu. Ya. Oke, jadi udah masuk lagi ketika kita tadi menambahkan ataupun memasang dev sdb1 ke second drive. Udah muncul ya. Padahal tadi sebelumnya kita udah sempat melepasnya gitu. What are the permission of myfile.txt? Oke, myfile.txt ini permissionnya ini ya, dapat kita lihat di bagian depan. Itu kita ketikkan di sini. Execute, read, write, kemudian execute, read, write, execute, read, execute, x. Dah. Ya, kita lanjut yaitu ke poin F. Kita akan menggunakan chmod command untuk merubah permission dari myfile.txt. Oke, kita ikuti perintahnya yaitu sudo chmod 665
myfile.txt. Kemudian kita enter dan kita coba list apakah udah berubah terkait permissionnya. Oke, jadi ini kita lanjut. Ya, did the permission change? What are the permission of my file.txt? Kalau dilihat di sini nggak ada perubahan ya, sama aja. Oh, ini masih sama kayak yang ada di atas tadi. Ini, kayak ini kita jawab terlebih dahulu. Ya, jadi ini untuk jawabannya kita tulis aja sesuai dengan output yang dihasilkan setelah kita menggunakan chmod 665. Lanjut. Oke, di sini untuk penjelasannya, chmod ini text permission in the octal format. Jadi 665 ini tadi, untuk 6 sendiri itu adalah octal. Di octal itu dia merupakan 110 di binary. Jadi kita akan mengasumsikan si 6 ini sebagai 110 yang mengartikan bahwa si R ini adalah 1, kemudian W ini 1, dan strip ini atau 0, yaitu execute ya. Lanjut, chmod 665, kalau ini yang menjelaskan kita tadi ya, mengartikan chmod 665, jadi bahwa untuk 6 nanti akan direpresentasikan menjadi RW strip karena 6 itu 110. Kemudian ini grupnya masih sama 6110 dan kemudian untuk user lain itu karena 5 maka di binary-nya itu 101, maka di sini R-nya sebagai 1, kemudian execute ini sebagai 0 dan X-nya ini sebagai 1. Oke, what command will change the permission of my file.txt untuk menghasilkan ini rwx, rwx, rwx. Oke, jadi untuk menjawab ini kita perlu memahami bahwa ketika di sini di 3 digit pertama ini ada rwx. Jadi rwx sendiri ini merupakan representasi dari bilangan binary 111. Nah, untuk 111 sendiri itu merupakan di bilangan desimal itu merupakan angka 7. Jadi di sini kita tuliskan 7, kemudian di 3 digit berikutnya juga sama, masih sama 7. Dan ini juga yang akhir 111, berarti dia juga 7. Oke, lanjut ke poin yang G. Kita di sini disuruh untuk menggunakan chown command untuk merubah ownership dari suatu file ataupun directory. Ya, ini langsung kita praktekkan, sudo chown ini untuk merubah ke analis yang ada di myfile.txt. Oke, ini kita enter ya. Kita coba untuk melihat apakah permissionnya udah berubah si ownernya. Kemudian kita enter. Oke, jadi sebelumnya myfile.txt ini kan dipegang untuk si ownernya itu 1000 ya kalau di sini. Tetapi ketika kita menggunakan chown maka dia akan merubah si ownernya ke analis. Oke. Ya, ini ya. Kemudian kita lanjut, now that analyst itu merupakan the file owner. Oke. Kita disuruh untuk mencoba menambahkan word test pada myfile.txt. Ya, ini kita tuliskan menggunakan perintah echo test. Jadi test ini merupakan kalimatnya yang akan di redirect ke myfile.txt. Kemudian kita enter. Dan untuk menampilkan isi kontennya kita coba dengan cat kemudian myfile.txt dan kita enter. Oke, ini udah ada was the operation successful. Oke, ini ada notes-nya. Jadi this is a file yang disimpan di dev sdb1 disk. Oke. Notice that even though the file has been sitting in the disk for a while, it couldn't be accessed until the disk was properly mounted. Oke, jadi file ini meskipun udah ada di disk untuk sementara, tetapi dia itu tidak dapat diakses sampai disknya ini udah proper. Oke, udah dipasang secara baik gitu. Oke, ini udah muncul ya terkait teksnya. Jadi ini kita jawab terlebih dahulu. Oke, jadi ini udah kita jawab. Jawabannya itu adalah ya, karena si analis ini masih termasuk owner file dan izinnya itu sama seperti sebelumnya, yaitu 665. Jadi dia itu bisa melakukan write sama nge-read isi filenya. Jadi izin tersebut nih memungkinkan owner dan anggota di grup root untuk membuat perubahan pada file gitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke step yang kedua, yaitu tentang directory and permission. Ya, jadi sama seperti regular file, directory ini juga punya permission tambahan. Kita langsung aja lanjut ke poin A, yaitu
kita akan kembali ke home analysis support file directory dan akan mengetikkan list command untuk menampilkan semua file dan folder yang ada. Oke, ini kita kembalikan ke cd yaitu change directory ke lab .support files dan kita backslash kemudian enter. Oke, ini kita list untuk melihat isi yang ada. Ya, jadi ini ya terkait outputnya. Kemudian compare the permission of the malware directory with the mininet service. Oke, ini ya malware sama mininet. Oke, what is the difference between beginning part of the malware line and the mininet service line? Oke, jadi ini kita dapat lihat bahwa di permissionnya di si punyanya malware ini ada D, ini ya D, tapi di mininet service ini menggunakan nggak ada, jadi dia cuma strip doang gini. Oke, jadi ini kita tulis kalau si malware diawali dengan D, kemudian mininet underscore service ini diawali dengan strip ini ya. Oke, lanjut. Oke, di sini untuk penjelasannya yaitu the letter D at the beginning of the line indicates, jadi mengindikasi bahwa file tersebut itu merupakan directory. Oh, directory itu folder. Jadi si malware ini dia itu bukan file melainkan folder. Ya, untuk perbedaan selanjutnya yaitu file and directory permission is the execution bit. Oke, jadi kalau si mininet tadi itu merupakan file ternyata. Nah, ini ya. If a file has its execution bit turned on, itu artinya bahwa file tersebut dapat dieksekusi oleh sistem, ya gitu. Ya, langsung kita lanjut ke part yang ketiga, yaitu tentang symbolic links and other special file types. Oke, di sini you have now seen some of the different file types di Linux. Pada part sebelumnya, the first character in each file is with the lsl command untuk menunjukkan file type tersebut. Oke, di sini ada 3 perbedaan terkait tipe yang ada pada file di Linux. Ini yang pertama ada regular file tadi ya, yang menggunakan strip, termasuk readable file, ya ini text file, banner file, image file, dan compress file. Kemudian ada pula directory file yang tadi itu ya, yang contohnya itu malware, dia itu merupakan folder. Dan yang terakhir ada special file, ya ini ya, ada yang diawali dengan B, C, P, dan I, kemudian ada S pula. Oke, kita lanjut. Di step yang pertama, kita akan examine file types. Kita disuruh menggunakan lsl command untuk menampilkan semua file yang ada di home analysis folder. Oke, ini kita coba terlebih dahulu ls strip l. Oke, ini kita change directory-nya dulu ke home directory ya, ke home analysis maksudnya, home analysis folder. Ya, oke udah, kemudian kita list strip l, kemudian kita enter. Oke, jadi di sini udah muncul terkait file dan folder yang ada di dalam home analysis. Jadi kita dapat memperhatikan bahwa di sini permissionnya diawali dengan strip, yang berarti dia itu adalah file. Jadi ini ada filenya ada 2. Kemudian ini diawali dengan D. Untuk yang atas ini berarti bahwa dia adalah sebuah folder. Ya, lanjut ke poin yang B, yaitu produce a list of the dev directory. Oke, kita disuruh untuk melihat list dari si dev directory. Oke, dev backslash dan kita enter. Oke, ini udah muncul terkait isi dari dev directory-nya. Ya, jadi lanjut ke poin C, yaitu kita akan belajar tentang symbolic link sama hard link. Untuk perbedaannya, untuk symbolic link ini point to the file name of another file, sedangkan kalau hard disk ini point the contents of another file. Jadi kalau si symbolic link itu lebih memperhatikan file name-nya, sedangkan kalau hard link itu memperhatikan isi kontennya. Oke, kita disuruh untuk membuat to file menggunakan echo command. Ya, di sini kita ketikkan echo dan mengetikkan symbolic untuk di redirect ke file 1.txt ya, kemudian kita enter dan kita lihat apakah udah terbuat isi dari file 1.txt ini. Oke, ini udah ada ya simbolik. Kemudian kita buat lagi file
yang berisi hard yang akan di redirect ke file 2.txt. Ya, ini kita enter dan kita lihat apakah udah masuk menggunakan cat command. Dan kita enter. Oke, udah berhasil ya. Oke, jadi lanjut ke poin yang D, yaitu kita akan menggunakan ln kemudian s untuk membuat symbolic link ke file 1.txt. Dan kita akan menggunakan ln command untuk membuat hard link ke file 2.txt. Ya, ini kita tuliskan aja ln s ke file 1.txt. Yang ada file 1 symbolic. Nah, ini untuk symbolic linknya. Ini kita enter, kemudian yang kedua itu learn command untuk file 2.txt. Ini file 2 hard link ya. Ini kita enter. Oke, udah langsung lanjut. Kita akan menggunakan lsl command untuk mengetahui directory listnya. Oke, ls kemudian ya sebentar. ls kemudian l dan kita enter. Oke, ini udah muncul dan dapat kita perhatikan di sini ya, file 1 simbolik ini menuju ke file 1.txt. Nih, jadi file 1 simbolik ini merupakan symbolic link dengan beginning of a line and pointer menuju ke file 1.txt. Sedangkan untuk file 2 hard ini appears to be a regular file ya, karena faktanya regular file ini poinnya ini sama mempunyai node yang sama dengan hard disk drive as file 2.txt. Nih, dapat kita lihat bahwa file 2 hard ini setara sama file 2.txt. Ya, langsung aja kita lanjut. Oh ya, ini the number 2 in the fifth column of the list file 2 hard sama file 2.txt. Sebelah sini dapat kita lihat ini sama-sama memiliki angka 2. Jadi itu mengindikasikan bahwa itu ada dua file yang hard link ke sama inode, ke inode yang sama gitu. Oke, lanjut untuk ke poin yang F, yaitu kita disuruh untuk merubah nama dari original file 1.txt sama file 2.txt, dan kita akan melihat apa yang akan terjadi. Ini kita ubah namanya, kita move file 1.txt kemudian menjadi file 1 new.txt. Kemudian kita enter dan kita move lagi untuk file 2 nya, file 2.txt menjadi file 2 new.txt. Kita enter. Oke, kita menggunakan cat command pada file simbolik, cat file 1 simbolik. Ya, ini yang symbolic link. Ya, ini nggak ada file ataupun directory yang muncul pada file simbolik. Kemudian kita cat pada file yang hard link. Oke, ini kita enter. Nih, udah muncul yang hard. Oke, ini dapat kita ketahui bahwa file 1 simbolik ini udah rusak ya, karena the name of the file that it point to file 1.txt has berubah ini. Jadi si simbolik 1 ini udah rusak karena kita udah merubah nama dari file. Ya, tadi udah kita ingat bahwa si symbolic link itu lebih berfokus pada nama filenya. Tetapi untuk hard link ya, file 2 hard ini masih bekerja dengan benar karena dia itu merujuk ke inode pada file 2.txt. Jadi melihat isi dari kontennya bukan berdasarkan namanya ya, which is now meskipun udah berubah, jadi isinya itu masih tetap sama, berada di dalam inode yang sama, maka dia tidak berubah seperti itu. Oke, kemudian ini, what do you think would happen to file 2 hard if you open a text editor and change the text in file 2 new? Oke, ini kita jawab terlebih dahulu. Ya, jadi ini udah kita jawab bahwa ketika kita mengubah isi dari suatu file dari hard link, itu akan mengubah isi dari file yang lainnya karena mereka itu menunjuk ke inode yang sama pada hard disk drive. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai pada bagian yang terakhir, yaitu reflection. Di sini dinyatakan bahwa file permission dan ownership itu merupakan dua aspek yang penting bagi Linux. Mereka ini merupakan masalah yang biasa terjadi. Contohnya itu ketika permission tersebut salah ataupun ownership yang tidak terset dengan baik, maka file itu bisa rusak dan error untuk ditemukan. Ya, mungkin itu aja dari aku untuk lab 2.5.4 ini terkait navigating the Linux file system dan permission settings. Untuk lab terakhir akan kita lanjutkan di video yang ke-8, jadi stay tune untuk video yang selanjutnya, dan thank you for the watching and bye-bye.